Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah kesempatan malam yang mulia ini. Allah mudahkan langkah kita menuju majelis ilmu di salah satu rumah Allah, di salah satu taman surga. Bersama-sama kita tawasi bil haq, tawasi bis sabr. Tema yang kita kaji pada kesempatan malam yang mulia ini tentang tarbiyatu al-abna, tentang mendidik anak, pada tema mengatur waktu untuk anak. Mengatur waktu untuk anak. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tarbiyah salah satu dari kewajiban sebagai orang tua agar kita mendidik anak-anak kita sehingga mereka tumbuh besar semakin sempurna sampai akhirnya menjadi sosok seorang muslim, sosok seorang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki jadi khalifah di atas muka bumi, sebagai yang memakmurkan di atas muka bumi, sebagai generasi Rabbani ya, yang akan meneruskan kita semuanya. Bagaimana Islam memandang tarbiyah tersebut? Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW memberikan contoh untuk kita semuanya, qudwah untuk kita semuanya, bagaimana mendidik anak-anak kita. Rasulullah sosok seorang ayah yang mendidik anak-anak. Ya, Rasulullah memiliki 7 anak-anak, ya, perempuan 4 dan laki-laki 3. Ada Al-Qasim, ada Abdullah dan ada Ibrahim. Ya, demikian. Yang perempuan, ya, ada Zainab,
Ya, ada Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Ya, ini putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik anak-anak? Dia mengajarkan kepada para ibunda kaum mukminin di dalam mendidik anak-anak, ya, khususnya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Dari 7 anak, 6 anak itu dari Khadijah radhiyallahu anha. Ini, dan satu yang terakhir Ibrahim itu dari Maryah Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Ini akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang besarnya amanah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka adalah orang-orang yang menjaga amanah serta janji mereka. Ini Allah sifati orang-orang yang beriman, mereka menjaga amanah, mereka menjaga janji yang Allah berikan atas mereka. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami tawarkan amanah kepada langit, bumi serta gunung-gunung. Fa'abaina an yahmilnaha. Semuanya enggan untuk mengemban amanah tersebut. Wa asfaqna minha. Semuanya takut mengemban amanah tersebut. Wa hamalahal insan. Dan amanah tersebut diemban manusia. Amanah apa itu? Amanah Islam. Syariat Islam semuanya. Maka termasuk di dalamnya adalah amanah sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua, ayah dan bunda. Yang Allah berikan amanah untuk anak-anak kita, maka kita yang mendidik mereka, anak-anak kita. Maka itu adalah amanah yang Allah berikan untuk kita. Betapa banyak saudara-saudari kita yang sudah lama menikah, Allah belum berikan momongan, ya. Sedangkan kita dimudahkan Allah. Maka yang demikian adalah nikmat yang besar. Di sisi yang lain itu adalah amanah yang harus kita jaga. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian khianat kepada Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum. Dan janganlah kalian khianat kepada amanah-amanah kalian. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Amanah orang tua dalam mendidik anak-anak. Bagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian serta keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga diri dan keluarga. Ya, perintah yang pertama, qu anfusakum. Jagalah diri kalian. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Maka di sini perintah sebelum kita menjaga keluarga adalah perintah yang pertama, qu anfusakum. Jagalah diri kalian. Ya, menjaga diri dari api neraka. Bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Ya, pada diri sendiri. Menjadi seorang ayah yang bertakwa, seorang bunda yang bertakwa kepada Allah, saleh dan salehah. Ya, baru kemudian wa ahlikum, dan keluarga kalian. Jagalah anak-anak kalian. Ya, maka ini perintah yang pertama adalah kedua orang tua. Ayah dan bunda hendaklah, ya, bersungguh-sungguh untuk menjaga diri mereka dari api neraka. Wa ahlikum, dan keluarga kalian.
Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya atas mereka yang dipimpin. Wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang imam adalah pemimpin, ia ditanya bagaimana memimpin rakyatnya. Rajulu ra'in fi ahlihi. Seorang laki-laki pemimpin atas keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Ia akan ditanya bagaimana memimpin keluarganya. Wal mar'ah, seorang istri, seorang bunda. Ra'iyah fi baiti zawjiha. Ia pemimpin di rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Ia juga akan ditanya bagaimana memimpin rumahnya, memimpin anak-anaknya. Wal khadim ra'in fi mali sayyidihi. Seorang pembantu, seorang asisten, ia pemimpin atas harta tuannya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Ia akan ditanya bagaimana bertanggung jawab atas harta yang ia pegang. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian akan ditanya bagaimana ia memimpin. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berwasiat, adib ibnaka fa innaka mas'ulun an waladik. Ajarkanlah adab kepada anakmu, sesungguhnya engkau ditanya tentang anakmu. Madza adabtahu wa madza 'allamtahu. Bagaimana engkau mengajarkan adab dan akhlak kepada anakmu? Bagaimana engkau mengajarkan ilmu kepada anakmu? Wa innahu mas'ulun an birrika wa tawa'iyatihi laka. Sedangkan anak, ia akan ditanya bagaimana kewajiban berbakti kepadamu dan taat kepadamu. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai ayah dan bunda untuk mendidik anak-anak kita. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu Yahudi. Au yunassiranihi, atau menjadikan anak itu Nasrani. Au yumajjisanihi, menjadikan anak itu Majusi. Kamislil bahimati tuntiju al-bahimata. Hal tara fiha jat'a. Sebagaimana binatang ternak, ia pun melahirkan binatang ternak yang sempurna. Apakah engkau melihat yang terlahir dalam keadaan cacat? Ya, tentu tidak ada. Maka manusia pun lahir dalam keadaan sempurna. Yuladu 'alal fitrah. Ya, semuanya lahir di atas fitrah. Ini jamaah rahimakumullah. Sehingga fitrah manusia beriman kepada Allah dengan iman rububiyah. Ia mengenal Allah, mengenal Tuhannya dari sisi rububiyah. Ya, jiwa, hati yang paling dalam, ia mengenal Tuhannya. Mengenal siapa Tuhannya? Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Mereka tahu. Allah. Ini fitrah dari setiap anak yang terlahir dalam kehidupan dunia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yang menjadikan anak tersebut terjaga di atas fitrahnya, atau yang menjadikan anak itu menyimpang sehingga menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, tergantung dari kedua orang tuanya. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, maka anak tumbuh di atas fitrah. Kita sebagai orang tua menjaga anak di atas fitrah.
Anak lurus di atas fitrah, ia mengenal Tuhannya. Fitrahnya menerima Islam, fitrahnya menerima kebenaran. Maka ini tugasnya orang tua yang menjaga sehingga anak tidak akan menyimpang. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudari, Bapak Ibu rahimakumullah. Anak itu tidak akan menyimpang, ya, sehingga ia tahu berdusta, tahu bagaimana menipu, bagaimana kerusakan, bagaimana menyimpang, ya, berbagai macam kemungkaran. Ini tidak akan ia tahu kecuali dari luar. Karena bawaan fitrahnya lurus di atas Islam. Maka di sini ayah bunda rahimani wa rahimakumullah, anak yang menyimpang tadi yang pertama karena sebab buruknya tarbiyah. Ya, buruknya di dalam mendidik. Kedua, orang tua sangat buruk di dalam mendidik anak. Atau sebab yang kedua karena ihmal. Karena orang tua yang lalai. Ya, karena orang tua yang lalai, yang menyepelekan, meremehkan, meninggalkan dalam mendidik anak. Ia tidak perhatian. Ini jamaah rahimakumullah. Sebab yang ketiga atau sebab luar. Ini sebabnya anak menyimpang dari fitrah. Karena buruknya tarbiyah orang tua. Ya, atau yang kedua karena orang tua yang cuek, orang tua yang tidak mendidik dengan benar anaknya, atau yang ketiga sebab-sebab dari luar, teman yang buruk, lingkungan yang buruk, komunitas, pergaulan, circle yang buruk, ya, sehingga mengubah fitrah anak tersebut. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah tugas sebagai orang tua untuk mendidik anak. Ya, tugas orang tua untuk mendidik anak. Di mana itu adalah amanah yang besar di atas pundak kedua orang tua. Karena anak jika dijaga dengan benar, ia lurus. Ia sangat lurus di atas fitrahnya. Ini akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita bisa belajar tarbiyah, bagaimana mendidik anak-anak kita. Poin yang pertama, jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa rumah adalah fondasi di dalam mendidik anak-anak kita. Sebagai ayah, sebagai bunda, maka fokus rumah kita adalah tempat untuk mendidik anak-anak kita. Semua kebaikan di dalam rumah itu akan, ya, dirasakan oleh anak-anak kita. Akan dilihat, akan dirasakan, akan dipahami, akan ditiru, ya, akan terkenang seumur hidup. Semua yang ada di dalam rumah. Makanya mendidik anak itu yang paling pokok adalah rumah. Ini yang pertama. Ya, poin yang pertama adalah rumah. Jaga rumah kita. Makanya Rasulullah SAW melarang untuk, ya, ada gambar makhluk bernyawa, patung makhluk bernyawa, ya, di dalam rumah. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk di dalam rumah. Ya, anjing, ya, tidak ada di dalam rumah. Sesungguhnya malaikat tidak masuk rumah yang ada anjingnya. Ya, rumah tidak boleh ada kemungkaran-kemungkaran apapun, ya, maka bersihkan dari rumah kita. Karena itu semuanya proses yang paling mendasar di dalam mendidik anak-anak kita. Kalau semua tadi adalah, ya, benda-benda mati saja, itu harus kita perhatikan, apalagi kita sebagai orang tua yang ada di dalam rumah, yang pokok di dalam rumah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW menyebutkan tentang seorang wanita dinikahi karena 4 perkara.
Ya, tungkahul mar'atu li arba, wanita dinikahi karena 4 perkara. Limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha. Dinikahi karena hartanya, karena keturunannya, karena cantiknya, dan karena agamanya. Fadfar bidzati din taribat yadak. Maka beruntunglah yang memilih wanita karena agamanya, karena akhlaknya. Taribat yadak, sungguh engkau sukses. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Artinya apa di sini? Yang akan memimpin anak-anak salah satunya adalah bunda. Maka seorang laki-laki tatkala memilih istri, apa yang dipilih? Jaminan dari Nabi SAW adalah memilih karena agama dan akhlaknya. Karena di situ proses dalam tarbiyah. Proses di dalam mendidik anak-anak kita. Kunci yang pertama adalah bunda. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya bagaimana seorang ayah? Sama. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Wahai para ayah, para wali, jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, ia melamar, maka terimalah. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Jika kalian tidak menerima, maka akan terjadi fitnah di atas muka bumi dan kerusakan yang tersebar di mana-mana. Ini peringatan dari Nabi SAW. Ya, ketika yang datang melamar itu baik agamanya, baik akhlaknya, ya sekufu dengan anak kita, ya sepadan, selevel ya dengan anak kita, maka tidak ada alasan untuk menolak, maka terimalah karena ia membawa agama yang baik. Ya, ia membawa akhlak yang baik, maka nikahkan dengan putrimu. Ini akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang akan menjadi sosok ayah adalah man tardawna dinahu wa khuluquhu. Yang engkau ridha dengan agama dan akhlaknya. Ini akhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Yaitu seorang suami, seorang ayah yang baik agama dan akhlaknya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan ya bagaimana kedua orang tua sebagai qudwah untuk anak-anak. Ini di dalam surat Al-A'raf ayat 58. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih. Dan tanah yang subur akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ya dengan subur, tumbuh-tumbuhan yang hijau, yang sehat. Walladhi khabusa, adapun tanah yang kering, tanah yang tandus, la yakhruju illa nakida. Maka tidak menumbuhkan kecuali tumbuh-tumbuhan ya yang tidak sehat, tumbuh-tumbuhan yang tidak bermanfaat. Maka di sini yang diungkapkan sebagai al-baladu thayyib, negeri yang baik, tanah yang subur siapa? Kedua orang tua, ayah dan bunda. Ya, kalau ayah dan bunda saleh, salehah ini seperti tanah yang sangat subur. Maka tumbuh anak-anak akan saleh dan salehah. Ya, sebagaimana tanaman yang tumbuh di tanah yang sangat subur, bagaimana tumbuhnya? Ya, tentu tumbuh sangat subur, sangat lebat, sangat hijau, lebat buah-buahannya demikian. Sebaliknya kalau kedua orang tua yang tidak saleh, ya, kedua orang tua yang fasik, buruk agamanya, buruk akhlaknya. Bagaimana anak-anak tumbuh? Ya, illa nakida. Ya, maka akan tumbuh mengenaskan. Ya, jamaah rahimakumullah, akan tumbuh sangat mengenaskan. Sebagaimana
tidak suburnya kedua orang tua, tidak solehnya kedua orang tua, maka anak-anak juga demikian. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan di dalam surat Maryam ayat 27 28. Qalu ya Maryam. Mereka mengatakan, wahai Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Sungguh engkau telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Maksudnya Maryam alaihissalam tidak punya suami, tapi hamil dan kemudian melahirkan Isa alaihissalam. Ya, maka kalau tidak ada suami, hamil, maka tentu itu dari zina, ya. Wal'iyadu billah, jadi perkara keji. Sehingga kaumnya mengatakan, laqad ji'ti syai'an fariya, engkau telah mendatangkan ya sesuatu yang sangat diingkari, sangat mungkar. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ayat selanjutnya, ya ukhta Harun, wahai Maryam, saudarinya Harun, makana abuki imra'as saw. Wahai saudarinya Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk. Siapa yang dilihat jamaah rahimakumullah? Ayahnya. Kalau dari Maryam alaihissalam ada yang asing, ada yang diingkari karena tidak ada suami melahirkan. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ungkapan bahwa Maryam ini saudarinya Harun, saudari seorang nabi. Ya, ini qarinah, penguat. Siapa ini Maryam? Saudarinya Harun, saudarinya seorang nabi. Kemudian yang kedua, maka na abuki imra'as saw, dan ayahmu bukan seorang ayah yang buruk. Ya, ini yang kedua, ayahnya ayah yang soleh, ayah yang baik. Wa makanat ummuki baghiya. Yang ketiga, dan ibumu bukan seorang pelacur. Ya, bukan seorang wanita yang jual diri. Ini jamaah rahimakumullah membuktikan bahwa Maryam seorang wanita yang salehah, seorang wanita yang sangat menjaga diri. Apa buktinya? Siapa kedua orang tuanya? Ya, siapa saudarinya atau saudaranya ini? Subhanallah, maka Allah menyebut di sini ayahnya bukan orang yang buruk, ibunya bukan seorang pelacur. Ya, artinya tidak mungkin kemudian ayahnya seorang yang saleh, ibunya seorang yang saleha, kemudian anaknya buruk, ini jauh. Ya, karena anak melihat, menyaksikan, membiasakan turun dari siapa? Dari kedua orang tuanya. Ini yang kita tegaskan tadi. Wani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa asas yang pertama di dalam mendidik anak-anak kita adalah al-bait, rumah. Rumah adalah segala-galanya untuk pendidikan anak kita, tarbiyah anak kita. Ini akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, seandainya anak tidak mengenal dunia luar sampai ia besar bersama dengan kedua orang tua yang soleh dan soleha, maka itu sangat terjaga. Ya, karena tadi faktor yang merusak, ya apakah buruknya orang tua di dalam mendidik, ya buruknya orang tua di dalam mendidik, atau bisa jadi orang tua yang tidak mendidik sama sekali. Ya, bahkan kehidupannya penuh dengan keburukan. Rusak di dalam rumah karena faktor ini, orang tua, kedua orang tua. Ya, kedua orang tua yang ternyata sangat buruk di dalam mendidik anak. Ini akhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Atau faktor luar. Ya, adanya pertemanan, persahabatan, lingkungan, sekolah, madrasah, ya, pesantren yang ternyata sangat buruk lingkungannya.
sehingga rusak karena faktor dari luar ini. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau anak terjaga di rumah bersama dengan kedua orang tua yang saleh dan salehah, tidak ada yang dilihat, tidak ada yang disaksikan kecuali kemuliaan. Masya Allah, anak tumbuh di atas kemuliaan. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kedua setelah rumah yaitu kedua orang tua. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kedua orang tua penentu bagaimana anaknya baik atau buruk. Ya, kedua orang tua yang saleh pasti akan bersemangat agar anak-anaknya juga saleh. Ya, kenapa kedua orang tua penentu untuk baik dan tidaknya anak-anak ini yang pertama. Karena orang tua yang saleh akan bersungguh-sungguh mendidik anak-anaknya menjadi saleh dan salehah. Yang kedua, jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang tua menyadari bahwa anak adalah penyambung untuk orang tua. Ya, baik dan buruknya anak itu kebaikan untuk orang tua. Ya, apalagi orang tua sudah meninggal. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh. Jika anak Adam meninggal terputus semua amalnya. Illa min salas, kecuali 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak saleh yang mendoakan orang tua. Ini ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ya, apa yang bermanfaat untuk kedua orang tua. Ya, dan orang tua tentu tidak lama, dia akan semakin tua, kemudian datang ajal, siapa yang meneruskan anak-anak? Ketika anak-anak saleh dan salehah, merekalah yang waladin salih yad'u lahu, anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sehingga orang tua, kalau orang tua yang saleh sangat perhatian. Ya, ini penyambung amal saya, ini yang meneruskan amal saya. Ya, pahala akan terus dicatat, kebaikan akan terus dicatat karena amal soleh anak-anak kita. Mereka yang meneruskan. Ini ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, kedua orang tua pasti akan bersungguh-sungguh untuk menyampaikan atau mendatangkan sebab-sebab hidayah untuk anak. Ya, orang tua yang saleh dan salehah, ia akan bersungguh-sungguh untuk membawa anak-anak di atas hidayah. Ya, tidak mungkin orang tua diam ketika anak salah, menyimpang dari kebenaran. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebaliknya, yang keempat, orang tua yang saleh, ia akan menjauhkan dari semua yang merusak anak. Ya, semua yang merusak anak, ia akan jauhkan. Ya, semua perkara yang haram ia jauhkan, jangan sampai ia mengena anak-anak. Ini ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga orang tua yang saleh dan salehah selalu mengawasi, muraqabah, selalu mengawasi anak-anak. Ya, apa yang dikerjakan, apa yang diucapkan, gelagatnya, tingkah lakunya, ya selalu diperhatikan orang tua, sampai di mana dia, siapa teman-temannya, di mana bermain, ya selalu diperhatikan orang tua. Ini orang tua yang saleh. Akhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini kedua orang tua. Baiknya kedua orang tua adalah kebaikan untuk anak-anak. Ya, maka para salaf memahami ini. Sehingga ketika ada seorang salaf yang mendekati wafatnya, anak menangis.
Maka ia katakan, jangan bersedih wahai anakku. Sesungguhnya aku sudah hatamkan Al-Quran di rumah ini 5.000 kali. Ya, artinya apa? Amal soleh itu membawa kebaikan. Amal soleh itu membawa keberkahan. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga orang-orang yang soleh, orang-orang yang mulia, pasti Allah muliakan. Demikian juga anak-anak ya akan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ketika mendekati wafatnya didatangkan anak-anaknya. Ternyata anak-anak laki-laki yang masih kecil ya. Anak-anaknya banyak, disebutkan 10 anak laki-laki yang masih kecil. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, wahai anak-anakku, sesungguhnya aku tidak tinggalkan untuk kalian harta. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka sungguh wallahu yatawalla as-salihin. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga hamba-hambanya yang saleh. Ini yang pertama. Ya, kalau kalian bertakwa kepada Allah, kalian adalah anak-anak yang saleh, walaupun saya meninggal, maka yang menjaga kalian adalah Allah. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, dan jika kalian tidak saleh, maka sungguh saya tidak tinggalkan harta untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Ternyata anak-anaknya tumbuh besar saat terjadi peperangan ya. Anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz ya mereka menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Ya, mereka menginfakkan 100 kuda perang di jalan Allah, 100 kuda perang di jalan Allah. Padahal tidak ditinggalkan harta, tetapi siapa yang menjaga jamaah? Allah ya. Bagaimana bisa Allah menjaga? Karena orang tuanya saleh. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, aku tidak pernah memberikan kalian makanan yang haram, rizki yang haram, namun aku tidak tinggalkan untuk kalian harta. Sangat sedikit warisan yang ditinggalkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikian mendidik anak-anak. Ya, di mana fokus dalam mendidik anak-anak adalah apa yang ada di dalam rumah kita. Yang kedua adalah kedua orang tua. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada tema kita ya agar kita meluangkan waktu untuk anak-anak kita. Mengatur waktu untuk anak-anak kita artinya agar banyak waktu kita bersama dengan anak-anak. Ya, ini ayah bunda khususnya para ayah, para abi ya agar menyempatkan banyak waktu kita bersama anak-anak. Sahib ibnak ya kata para salaf, bertemanlah dengan anak-anak kalian. Ya, ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang tadi berwasiat, adib ibnaka fa innaka mas'ulun kaifa adabtahu kaifa 'allamtahu. Ajarkanlah anak-anak kalian, sesungguhnya kalian akan ditanya Allah bagaimana Anda mengajarkan adab, akhlak, bagaimana Anda mengajarkan ilmu. Contoh dari Ibnu Umar, jamaah rahimakumullah, beliau sangat dekat dengan anak-anaknya. Ya, salah satu anaknya adalah Salim. Ya, Salim bin Abdillah bin Umar ya, cucunya Umar ibn al-Khattab namanya Salim. Ibnu Umar sangat dekat dengan Salim. Ya, sehingga
Ibnu Umar selalu bersamanya, selalu memeluknya, selalu menciumnya. Ya, ini Ibnu Umar selalu membawa Salim ya dalam majelis ilmu, halaqah ilmu seperti ini dibawa oleh ayahnya. Ia selalu mengikuti ayahnya. Ia berjalan bersama dengan ayahnya. Ia mendengar dari ayahnya. Ya, ia mendengar apa yang diucapkan, apa yang dihafalkan oleh ayahnya. Ketika ayahnya menjawab, memberikan fatwa, ya, itu putranya hadir, Salim. Ya, dalam ilmu hadis, Salim ini perawi hadis yang sangat kuat ya, putranya Ibnu Umar. Ya, ternyata seperti itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Salim ini selalu dibersamai siapa? Selalu dibersamai oleh ayahnya Ibnu Umar. Ya, sehingga menjadi sosok yang besar karena siapa? Karena ayahnya. Artinya kalau dalam kesempatan-kesempatan yang mungkin anak hadir, mungkin anak dibawa, karena itu kesempatan kita membersamai anak. Kesempatan kita untuk bersahabat dengan anak ya. Anak kalau sudah dekat dengan ayah, khususnya ayah, kalau bunda jelas karena di rumah semua waktunya untuk anak ya, seperti itu. Walaupun kalau zaman sekarang juga banyak yang mengganggu ya, ibu-ibu sibuk dengan HP, sibuk dengan medsos ya. Anak juga ikut dipegangi HP biar nggak rewel. Ya, ini ya merusak ya. Tapi yang kita fokuskan adalah sosok seorang ayah. Ya, di semua kesibukan kita orang tua yang mungkin anak hadir, mungkin anak bersama, ya, memungkinkan anak untuk bisa ikut orang tua, jangan lupa bawa anak. Ya, mereka belajar semuanya dari kita, melihat bagaimana bicara, bagaimana ketemu orang lain, bagaimana menghormati orang lain, bagaimana memuliakan orang lain. Semuanya, bagaimana menolong orang lain, membantu, akhlak mulia, semua transfer dari orang tua kepada anak. Kalau orang tua benar-benar sering bersama dengan anak, atau bahkan selalu bersama anak tadi, sahib ibnak, bersahabatlah dengan anakmu. Ya, ini akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Salim putranya Abdullah ibnu Umar, ia menjadi ulama besar karena siapa? Ayahnya, sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, orang tua hendaknya dekat bersama anak, maka tadi poin yang kita sebutkan tadi, qudwah. Kalau orang tua itu qudwah, ya, sebagai contoh, sebagai panutan, suri tauladan untuk anak-anak. Artinya yang diucapkan orang tua baik, yang dikerjakan orang tua baik, sikap orang tua baik, ya artinya soleh. Seorang sosok ayah yang soleh. Ya, maka apakah butuh untuk menjaga jarak dengan anak? Jawabannya tidak. Jangan jaga jarak. Rasulullah SAW seorang yang paling berwibawa di hadapan semuanya. Orang tua, pemuda, anak-anak. Rasulullah sangat berwibawa. Apakah Rasulullah menjaga jarak? Tidak sama sekali. Sehingga wibawa itu datang dari mana? Dari qudwah, dari contoh yang baik. Ya, kalau orang tua benar, selalu menjaga akhlak yang mulia, menjaga ucapan yang mulia, menjaga sikap perbuatan yang mulia, ya, maka itu luar biasa. Tidak perlu jaga jarak, bahkan bisa dekat dengan anak-anak ya. Artinya orang tua supel ya dengan anak-anak sehingga anak pun merasa memang orang tua harus uh, seakan bersikap sebagai seorang anak sehingga anak merasa dekat. Ya, bisa bercanda, nyaman, tersenyum, ya, wajah berseri, ya, sabar, tenang ketika bersama anak, ya, ketika menghadapi salahnya anak, lembut, ya. Ini semuanya sikap orang tua, khususnya seorang ayah yang sangat mulia. Sehingga anak-anak itu dekat dengan ayah. Kalau sudah dekat ini modal jamaah rahimakumullah. Modal besar untuk mendidik anak-anak kita.
Ya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sisa waktu yang ada dari kesibukan kita yang wajib mencari nafkah, sibuk dalam urusan dakwah, dalam urusan ilmu, ya, maka sempatkan untuk benar-benar bersahabat dengan anak, membersamai anak. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ada seorang ayah ya cerita kepada saya, beliau umrah bareng saya. Saya punya anak laki-laki semuanya Ustaz 3. Saya bersyukur alhamdulillah semuanya nurut sekali sama saya. Ya, semuanya nurut sekali sama saya. Padahal saya dapat hidayah ya belum lama, baru beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah semua saya ajak ngaji semuanya nurut, semuanya mau. Bahkan yang paling besar sudah berpesan nanti kalau saya nikah ayah yang carikan ya katanya. Insyaallah sampai nyari jodoh pesan pada ayahnya ayah yang carikan katanya. Alhamdulillah anak-anak nurut sekali Ustaz. Ya di antara sebabnya alhamdulillah dari kecil saya biasakan saya sangat dekat dengan anak-anak. Ya dalam semua urusan mereka saya bersama mereka. Ya, benar-benar anak merasa sangat dekat dengan saya sehingga ketika sudah dewasa bahkan perubahan besar ketika dari awam menjadi hijrah, kemudian belajar ilmu, kemudian istiqomah dengan ilmu. Alhamdulillah anak-anak tidak kaget, anak-anak ikut saja alhamdulillah. Mereka merasa nyaman, merasa senang. Mereka sangat percaya kepada saya, alhamdulillah. Ini contoh ya, jamaah rahimakumullah. Ya ternyata mendidik anak-anak kita memang harus pandai untuk mengatur waktu kita untuk mereka. Menyempatkan waktu kita untuk mereka. Ya bersama anak-anak kita. Benar-benar ya anak menganggap kalau mau bermain, bermain bersama ayah. Ya mau curhat, curhat sama ayah. Mau minta solusi kepada ayah. Mau bertanya, tanya kepada ayah. Ya. Subhanallah dalam semua urusan anak merasa segala-galanya ayah. Ya ini luar biasa. Dan ini tadi yang kita sebutkan contoh dari sahabat Abdullah Ibnu Umar di dalam mendidik putranya Salim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau antara orang tua dengan anak tidak ada pembatas, alhamdulillah. Karena sebaliknya sangat merusak jamaah rahimakumullah. Ya orang tua yang sangat keras ya kepada anak, mungkin sikap yang tidak pas kepada anak, kaku, kasar kepada anak, ya ternyata itu sangat berat untuk anak-anak. Bisa jadi ketika masih anak-anak ya mereka belum bisa mengungkapkan, belum bisa melawan orang tua, iya. Tapi ketika mereka sudah mulai dewasa, merasa sudah bisa mandiri, bisa hidup sendiri, di situ tampak bagaimana buruknya ya ketika orang tua itu tidak dekat dengan anak-anak. Baik, kita kumandangkan adzan terlebih dahulu. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tambahkan sedikit ya terkait dengan tadi mendidik. Ya, sebagian ulama menyimpulkan bahwa kunci dalam mendidik anak-anak kita ada 3. Yang pertama adalah qudwah hasanah, contoh yang baik untuk anak-anak kita dari kedua orang tua, ayah dan bunda. Ya, 3 perkara ini kita pegang ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah dalam mendidik anak-anak kita. Yang pertama adalah qudwah hasanah, contoh yang baik dari kedua orang tua. Maka semakin mulia, semakin baik, ya semakin besar qudwah kita untuk anak-anak, suri tauladan kita untuk anak-anak, maka semakin soleh pula putra-putri kita semuanya. Kemudian yang kedua, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya setelah qudwah hasanah tadi yang sudah kita sebutkan, al-musahabah, hendaklah kita selalu berteman dengan anak-anak kita, selalu membersamai anak-anak kita. Ini kunci yang kedua setelah qudwah hasanah. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah doa. Yang ketiga, doa. Ya, ketika kita terus ya mendoakan anak-anak kita secara umum, secara terperinci, satu persatu kita sebut anak-anak kita, minta kepada Allah agar mereka soleh dan solehah. Ya, doakan anak-anak kita. Ya, banyak ayah bunda yang sukses dalam mendidik anak-anak, padahal mungkin ilmu terbatas. Tapi alhamdulillah, dari sisi qudwah luar biasa, dari sisi dekat dengan anak luar biasa. Sisi yang ketiga ini doa. Ya, saya tidak punya ilmu banyak untuk bisa mendidik anak-anak, tapi saya bisa berdoa. Sehingga kesempatan saya gunakan untuk banyak berdoa, memohon kepada Allah agar anak-anak soleh dan solehah. Ya, terus berdoa meminta kepada Allah dan Allah kabulkan. Masya Allah. Ya, kita menyaksikan mungkin ada orang tua yang kadang ya tidak terlihat orang tua yang banyak ilmunya, ya orang tua yang mungkin sangat berpengaruh, tidak demikian. Tapi subhanallah anak-anak luar biasa, soleh dan soleha. Karena sebab apa? Mungkin salah satunya adalah tadi yang kita sebutkan, qudwah, contoh yang mulia dari kedua orang tua. Apalagi bicara tema kita, ya menyisihkan waktu untuk anak-anak, ya benar-benar meluangkan waktu untuk anak-anak. Dan yang ketiganya adalah doa. Ya, maka insyaallah dengan sebab ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian anak-anak kita semuanya tumbuh ya dalam tarbiyah kita semuanya,
dalam pengawasan kita, didikan kita, ya. Demikian susah payahnya kita mendidik anak-anak kita yang pada puncaknya mereka menjadi eee, seorang muslim yang dewasa, seorang muslim yang berpegang dan istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi penyejuk mata sebagaimana doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniakan untuk kami dari istri dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata. Apa maksudnya penyejuk mata? Mereka tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua melihat anaknya saleh, orang tua melihat anaknya taat kepada Allah. Iya, maka itulah penyejuk mata orang tua di dunia sebelum akhirat. Baik, demikian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah apa yang kita kaji, dan sisa waktu yang ada pertanyaan dari ikhwah dan akhwat semuanya. Tafadhal. Silakan ikhwan dan akhwat terkait materi, di luar materi juga boleh, silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 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 iya. Ya, terima kasih. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saudara-saudari, ayah bunda, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita tidak mampu ya menjaga anak-anak kita. Ihfadillah yahfadkah. Jagalah Allah, maka Allah menjaga Anda. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyifati dua anak yatim yang hartanya di bawah rumah yang ambruk, ya. Kemudian dibangun kembali oleh Al-Khadir bersama dengan Musa alaihissalam, ya. Allah menyifati kenapa ini hartanya dijaga, kenapa dua anak yatim ini dijaga oleh Allah? Wa kana abuhuma salihah. Karena bapak atau orang tua dari kedua anak yatim ini adalah saleh. Bahkan sebagian ahli tafsir menyebutkan solehnya bukan ayahnya langsung, tapi itu adalah bapak yang ketujuh, ya. Artinya sudah kakek-kakeknya yang soleh, itu Allah jaga anak-anak keturunannya. Ya, maka sisi itu setelah usaha yang memungkinkan untuk kita, ya. Usaha kita kalau tadi khawatir dari pergaulan sekolah, ya pilihkan sekolah yang terbaik, semampu kita yang terbaik. Cari yang Islam, cari yang sunnah, yang bagus, yang mengajarkan agama, lingkungan di sekolah yang bagus. Kalau pertemanan juga tadi kita sangat menjaga, sangat mengawasi, ya. Dan tadi kalau orang tua sudah dekat dengan anak, tidak harus dengan keras, anak mendengar. Karena ada hubungan hati ke hati, ya. Keras itu biasanya kalau sudah memang ada jarak, ya, sehingga orang tua pakai kekerasan. Tapi kalau ada hubungan hati ke hati, alhamdulillah itu mudah. Ya, artinya sebab-sebab yang dalam tadi kita jaga dengan baik, yang ada di rumah, ya kita jaga dengan baik. Kemudian sebab yang di luar yang bisa merusak juga kita antisipasi, kita jaga jangan sampai merusak anak-anak kita. Maka yang terakhir adalah bergantung kepada Allah, serahkan kepada Allah. Iya. Artinya soleh dan solehannya seorang ayah dan bunda itu yang menjadi kunci baiknya anak-anak semuanya. Ya. Demikian yang kita sebutkan tadi doa, ya doa kedua orang tua juga demikian, ya Allah sesungguhnya aku tidak mampu untuk menjaga anak-anakku. Hanya Engkau ya Allah yang mampu menjaga mereka, hanya Engkau yang mampu memberikan hidayah. Ya Allah jaga mereka, lindungi mereka. Apa kita doa? Ya, kita minta kepada Allah. Karena yang mampu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang bisa kita usahakan di zaman seperti ini, ya.
Artinya anak-anak rusak, anak-anak menyimpang. Apakah tidak ada andil dari orang tua? Pasti ada andil dari orang tua. Mungkin orang tuanya kurang menjaga, kurang istiqomah, kadang ya berbuat maksiat, tidak segera bertaubat kepada Allah sehingga keburukan juga sampai kepada yang lain. Waliyadzubillah ya. Ini makanya tadi yang kita tegaskan, kunci yang pertama adalah rumah, yang kedua adalah kedua orang tua. Ini sebagai kunci dalam mendidik ya. Kemudian usaha-usaha yang memungkinkan itu kita usahakan, setelah itu gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala a'lam. Baik, ada lagi jamaah pertanyaan? Kita cukupkan untuk perjumpaan kali ini. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.